Anda kembali di Sindo Today bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Yasmina Tania. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang balita terjebak di dalam mobil usai ditinggal kakeknya mengambil air minum di Ciamis, Jawa Barat. Evakuasi balita berlangsung dramatis dalam kurun waktu setengah jam. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja sang cucu menekan tombol otomatis sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil pemadam kebakaran menabrak minibus, sepeda motor, dan Pertamini di Kota Solok, Sumatera Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 13 lainnya luka-luka. Ditolong, Thanos kecelakaan di Simpang 5 Layang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Solok tergeletak di pinggir jalan usai mobil damkar yang dikendarainya terlibat kecelakaan di kawasan Simpang 5, Kelurahan Layang, Kota Solok. Akibat kecelakaan, petugas Pertamini meninggal dunia, sementara 4 pemotor dan pengemudi minibus mengalami luka berat. Kecelakaan berawal saat mobil damkar menuju lokasi kebakaran hilang kendali menabrak Pertamini dan minibus serta 2 motor yang sedang mengisi BBM. Kerasnya hantaman juga membuat minibus dan mobil damkar ringsek serta 8 orang personel damkar luka ringan. Mobil damkar diperkirakan lost control, kemudian menabrak Pertamini yang ada di sekitar TKP. Kemudian di tempat tersebut juga sedang ada masyarakat yang sedang mengisi minyak. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi oleh petugas Laka Lantas Polres Solok Kota. Dan seluruh korban luka menjalani perawatan di rumah sakit, serta 1 orang korban tewas sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena masih memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri dari arah Cikini yang akan mengarah ke Kampung Melayu sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan arus lalu lintas cenderung padat pada pagi hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi cuaca pada saat ini di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat sedang diguyur hujan mengakibatkan jalanan yang licin. Kami himbau untuk berhati-hati dan tetap memperhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Tamrin yang akan mengarah ke Kampung Melayu untuk pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga kami himbau bagi para pemirsa mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan pada saat ini sedang diguyur hujan di kawasan Tugu Tani. Kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponjo guna keselamatan dan juga keamanan. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk kendaraan roda 4 pastikan pembesi kaca wiper Anda dalam keadaan yang baik. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cikini yang akan mengarah ke Gambir maupun Pasar Senen pada pagi hari ini juga terpantau padat.
Kami himbau agar tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Tamrin yang akan mengarah ke Cikini, pada pagi hari ini terpantau juga sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, volume kendaraan akan terus meningkat karena mengingat kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan volume kendaraan juga akan meningkat terus hingga nanti memasuki jam istirahat makan siang ataupun jam istirahat perkantoran. Kami himbau juga bagi para pengendara untuk tidak berteduh atau berhenti di bawah flyover guna keamanan dan juga untuk menghindari adanya kemacetan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan itulah informasi pada pagi hari ini. Saya melaporkan langsung dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, massa yang tergabung dalam relawan alumni Universitas Gadjah Mada atau Rela Kalma bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Boulevard kampus setempat. Aksi unjuk rasa ini untuk mempertanyakan keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Massa membawa sejumlah poster dan juga spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan dan juga pernyataan sikap. Massa aksi menilai polemik ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya telah menjadi bola liar yang berpotensi memecah persatuan dan juga kesatuan bangsa. Mereka mendesak Jokowi dengan sukarela dan itikat baik menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik apa adanya. Mereka juga meminta Rektor UGM beserta staf terkait dan juga Dekan Fakultas Kehutanan untuk memberikan keterangan resmi kepada halayak secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Dari Jogja berani jujur. Polemik yang ada di Barreskrim Polri akan melakukan gelar ijazah Jokowi pada 9 Juli 2025, pemirsa. Gelar perkara tersebut seharusnya dilakukan pada 30 Juni 2025 lalu. Barreskrim Polri rencananya akan melakukan gelar perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 9 Juli 2025 esok. Sebelumnya Barreskrim menjadwalkan gelar perkara pada 30 Juni 2025. Namun atas permintaan TPUA, gelar perkara ditunda lantaran masih menunggu kejelasan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses tersebut. Sebelumnya Egy Sujana diperiksa Polda Metro Jaya. Egy mengatakan persoalan ijazah Jokowi merupakan perkara sederhana dan meminta Jokowi untuk segera menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Poin pentingnya ada 3 dari saya. Yang pertama, mesti mengerti substansi hukum. Di samping muatan filosofis, hukum itu punya logika. Jadi kalau logika nggak dipakai, berarti hukumnya nggak jalan. Satu contoh misalnya, kita sejak awal 2022 atau 2021 akhir ya? Ya, sekitar itu Pak. Itu sudah menggugat pertama. Dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ditanggapi dengan sangat sadis oleh pihak Jokowi melalui tangan kepolisian. Apa itu? Klien kami ditangkap, Bambang Tri dan Gus Nur. Saya sedang membela bersama Aka waktu itu. Pertanyaan seriusnya, ini kan soal perdata, kok langsung jadi pidana ditangkap? Memang waktu perdata, logikanya siapa yang menuduh dia membuktikan, itu perdata. Tapi ketika masuk wilayah pidana, yang wajib membuktikan adalah jaksa dan polisi. Itu poin penting dalam ilmu pidana. Jadi Otto sebagai lawyer dari pihak sana
selalu mendalilkan itu. Jokowi mendalilkan itu. Siapa yang nuduh, buktikan. Itu perdata. Sekarang udah masuk pidana. Yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Menangkap klien kami. Menangkap itu kan peristiwa pidana. Ini yang saya maksud ilmu logika dalam ilmu hukum itu, bahwa hukum itu berlogika. Proses gelar perkara tersebut dilakukan berdasarkan internal yang berlaku di lingkungan Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Forum Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Jawa Barat desak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi cabut aturan terkait rombongan belajar. Menurut FKSS, aturan yang dibuat KDM bertentangan dengan aturan Menteri perihal luas ruang kelas dan jumlah maksimalnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Dalam aturan tersebut menyebutkan calon murid ditempatkan kepada satuan pendidikan maksimal 50 orang yang disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas. Rencananya, KDM akan menerapkan di sejumlah daerah yang dianggap kekurangan sekolah seperti di Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dulu membuat sekolah tidak didasarkan pada jumlah penduduk pada sebuah wilayah. Nah, ini yang harus menjadi kajian kita, sehingga angka 50 itu bisa jadi ada yang satunya 50, ada yang lain hanya 30 atau 20. Bahkan ada SMA yang akan segera merger oleh saya karena muridnya cuma 11. Apakah sekolah swasta tidak akan kebagian murid? Masih ada 400.000 lebih yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Jadi masih banyak siswa ini gitu. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat menyebut aturan yang dibuat KDM bertentangan dengan aturan Menteri perihal luas ruang kelas dan jumlah maksimalnya. Selain itu, ada sekolah yang nyaris gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Dampaknya sangat terasa ya, dampaknya terasa. Kami kemarin setelah PPDB SPMB tahap 1, kita mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus PPS Kabupaten Kota, dan berdasarkan laporan dari pengurus PPS Kabupaten Kota bahwa hasil dari SPMB tiap kabupaten kota itu ada sekitar baru masuk 30%-an, 30% bahkan 20%. Dan bahkan ada sekolah-sekolah yang sampai sekarang belum ada pendaftaran. Sementara itu, FKSS mengancam akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN jika KDM masih melanjutkan keputusan gubernur terkait rombongan belajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Memastikan bantuan sosial tepat sasaran, pemirsa, Kementerian Sosial ini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dari 28 juta rekening penerima bantuan sosial, 571.000 penerima bansos diduga disalahgunakan untuk judi online. Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK guna memastikan bantuan sosial atau bansos dapat tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usai diizinkan bekerja sama dengan PPATK oleh Presiden, Kementerian Sosial menyerahkan data yakni sebanyak 28 juta rekening penerima Keluarga Harapan atau penerima bansos kepada PPATK. Hasil dari pemeriksaan cepat oleh PPATK menyebutkan sebanyak 571.000 rekening ditengarai digunakan untuk judi online. Nah, hasil exercise cepatnya PPATK kan itu kami ketemu kemarin hari Jumat, hari Sabtu kita masukkan 28 juta rekening keluarga penerima manfaat. Dari exercise cepatnya PPATK itu ada dideteksi ada 571.000 penerima bansos yang ditengarai digunakan untuk judol. Guna menindaklanjuti hal itu, Gus Ipul akan mendalami lebih lanjut terkait penemuan tersebut. Karena menurutnya apabila penerima bansos menyalahgunakan bantuan tersebut, maka akan diblokir atau diganti dengan penerima lainnya.
Masalah judi online ini terus menjadi sorotan pemirsa. Ya, dana yang berputar dalam praktek judi online pun tak main-main, yaitu mencapai triliunan rupiah. Berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh PPATK. Pemirsa, di awal tahun 2025, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi pemirsa, mirisnya 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Ya, sementara itu jelang sidang tuntutan nama mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi disebut-sebut para terdakwa di persidangan. Publik pun bertanya-tanya apakah Budi Ari terlibat di kasus pengamanan judi online? Pembacaan sidang tuntutan untuk kasus pengamanan situs judi online Kominfo yang melibatkan 9 orang terdakwa yang merupakan ex-pegawai Kemenkominfo akan segera digelar. Sebelum sidang tuntutan, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi sering disebut terdakwa dalam persidangan. Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri, Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung, Yang Mulia. Tanpa melalui direktur dan dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung melaporkan hal tersebut ke Pak Menteri. Sehingga sejumlah pihak meminta Budi Ari dihadirkan dalam persidangan. Apakah perlu dari penegak hukum ini untuk memanggil Budi Ari untuk diperiksa begitu, Bang? Saya kira sangat perlu, jadi dipanggil, terus kalau perlu dikonfrontir karena memang di penyidikan itu dimungkinkan, dengan dikonfrontir itu kan nanti akan lihat keterangan saksi ini bagaimana, uang yang diserahkan kabarnya yang diduga 50% tadi itu bagaimana, siapa yang menampung duluan, siapa yang menampung uang parkiran daripada uang tersebut, siapa bensusnya, bendara khususnya, kenapa bisa mengakses, tadi ada pegawai-pegawai dalam persidangan bilang berkaitan tentang bisa kok langsung mengakses kepada menteri. Ini kan berkaitan dengan uang gede. Namun, dugaan keterlibatan Budi Ari dibantah Wakil Ketua Umum Projo, Damanik. Berdasarkan omongan Adi Kismanto yang menjual-jual, membawa-bawa nama menteri untuk kepentingan mereka supaya bisa bermain ataupun mengamankan situs judi online di Kominfo. Jadi sama sekali Pak Budi Ari pada saat itu menteri tidak mengetahui sama sekali apa yang mereka lakukan, tidak menerima apapun dari situs judi online maupun dari siapapun, termasuk dari orang-orang Kominfo ini. Jadi sidang tuntutan akan digelar besok 9 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Terbaru, KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 pucuk senjata api dari rumah Topan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat orang dekat Bobi Topan Obaja Ginting. Terbaru, KPK menggeledah rumah Topan yang merupakan Kadis PU Sumatera Utara. Dari rumah Topan, KPK menyita uang senilai 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK
dengan pihak kepolisian. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra pemirsa menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas tersebut untuk menangani sejumlah permasalahan di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Yusril, Wapres Gibran akan secara khusus mendapat tugas menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga mengurus permasalahan HAM. Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan juga aktivis HAM. Namun belum ada keterangan resmi dari istana terkait penugasan Wakil Presiden Gibran tersebut.